Suatu ketika, Dewa Kekayaan, Kubra, mengadakan pesta besar. Semua dewa dan dewi diundang ke pesta ini. Dewa Ganesha juga datang dan dengan lahapnya memakan manisan favoritnya, modak. Makanan ini membuat perut Dewa Ganesha menjadi sangat kenyang. Larut malam, ketika pesta berakhir, Dewa Ganesha pulang menuju Gunung Kailas, menaiki kendaraannya, Moshak. Malam itu, bulan bersinar sangat terang di langit, seperti memberikan cahaya ke seluruh bumi dengan pancarannya rembulannya yang menghangatkan. Sang rembulan sangat sombong akan kecantikannya. Dewa Ganesha pun perlahan berjalan maju di atas Moshaknya. Tiba-tiba, seekor ular muncul di jalan yang membuat kendaraan Dewa Ganesha, Moshak, menjadi takut dan kehilangan keseimbangan. Karena hal itu, Dewa Ganesha terjatuh ke tanah. Karena kencangnya benturan saat terjatuh, perut Dewa Ganesha pecah dan semua ladu serta modak di dalamnya berhamburan keluar. Namun Dewa Ganesha sama sekali tidak terganggu dengan kejadian ini. Dengan tenangnya, Dewa Ganesha memasukkan kembali semua modak ke dalam perutnya dan menggunakan ular itu untuk mengikat perutnya seperti sabuk agar tidak pecah lagi. Bulan yang sedang berada di langit menyaksikan semua ini. Melihat perut Dewa Ganesha yang besar, kejadian saat ia terjatuh, lalu ia mengikat perutnya dengan ular. Sang rembulan tidak bisa menahan tawanya. Mabuk dengan kesombongan akan kecantikannya sendiri, sang rembulan mulai tertawa terbahak-bahak dan meledek Dewa Ganesha. Melihat kesombongan dan ledekan sang rembulan, Dewa Ganesha menjadi marah. Dewa Ganesha menatap ke arah bulan dan berkata, "Wahai rembulan, kau sangat bangga dengan kecantikanmu sehingga kau lupa untuk menghormati orang lain. Aku mengutukmu, kecantikanmu akan lenyap, dan kau akan kehilangan cahayamu. Tidak hanya itu, siapapun yang melihatmu akan dituduh mencuri dan akan menanggung malu." Segera setelah Dewa Ganesha mengutuk, bulan menjadi hitam di langit. Cahaya dari bulan berhenti menerangi dunia, dan kegelapan pekat menyelimuti segalanya. Semua dewa dan manusia menjadi resah karena kegelapan ini. Bulan menyesali kesalahannya. Semua kesombongan bulan telah hancur. Kemudian, bulan dan semua dewa lainnya bersama-sama mencari perlindungan pada Dewa Ganesha dan mulai memohon agar Dewa Ganesha mencabut kutukan itu. Melihat kesedihan semua orang, hati Dewa Ganesha yang penuh kasih pun luluh. Dewa Ganesha berkata, "Aku tidak bisa sepenuhnya menghapus kutukanku, tetapi aku pasti bisa membuat beberapa perubahan padanya." Kemudian, Dewa Ganesha mengubah kutukannya. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, bulan harus secara bertahap meredup selama 15 hari yang akan disebut fase menyusut. Dan selama 15 hari berikutnya, bulan akan kembali ke fase semula yang akan dikenal sebagai fase membesar. Karena alasan ini, bulan hanya akan dapat mencapai kecantikan penuhnya sekali sebulan, yaitu saat bulan purnama. Juga dijelaskan bahwa dampak terbesar dari kutukan itu akan terjadi pada hari Shukla Chaturthi di bulan Bhadrapada, juga dikenal sebagai Ganesh Chaturthi. Dan pada hari itu, siapapun yang melihat bulan pasti akan menghadapi tuduhan palsu. Kemudian, para dewa bertanya, "Ya dewa, jika seseorang tidak sengaja melihat bulan pada hari itu, bagaimana mereka bisa terbebas dari kesalahan ini?" Atas pertanyaan itu, Dewa Ganesha menyarankan sebuah cara. Jika seseorang tidak sengaja melihat bulan pada hari itu, untuk menghindari kesalahan ini, mereka harus mendengarkan kisah permata Syamantaka. Dengan begitu, mereka akan terbebas dari stigma itu.
Inilah sebabnya mengapa melihat bulan pada Ganesh Chaturthi dianggap tabu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong akan penampilan atau kualitas diri kita, dan kita tidak boleh meledek bentuk fisik siapapun.